Kecewa hingga kesal, mantan istri menolak rujuk seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah, nekat membakar rumah mantan sang istri. Sang istri menolak kembali lantaran pelaku ekonominya terpuruk alias sudah tidak punya uang. Pria bernama RJ ini ditangkap aparat Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah usai mencoba membakar rumah mantan istrinya. Ia mengaku kesal lantaran sang mantan istri menolak ajakan rujuk setelah berpisah cukup lama. Pelaku dilaporkan mantan istrinya karena perbuatannya nyaris menghanguskan seluruh bagian rumah setelah menyiram bensin dan menyulut api. Peristiwa ini berawal saat pelaku menemui mantan istrinya. Meskipun sudah memohon karena mengaku masih cinta, sang mantan istri tetap pada pendiriannya untuk menolak rujuk. Ekonomi menjadi alasan sang mantan istri menolak kembali ke pelukan pelaku. Kecewa dan kesal dengan penolakan tersebut, pelaku mendatangi rumah mantan istrinya dengan membawa jerigen berisi bensin. Setelah menyiram bensin ke beberapa bagian rumah, pelaku langsung menyulut api dan langsung kabur. Mantan istri yang melihat pelaku menyulut api dengan dibantu keluarganya langsung memadamkan api yang belum sempat membesar dan hanya menghanguskan sedikit lantai dan tembok. Modusnya sakit hati karena keluarganya tidak boleh rujuk. Akhirnya dia membakar ya, Dan? Akhirnya si tersangka membakar karena kesal dan juga ada desakan ekonomi yang dibuat oleh keluarganya. Tidak hanya gagal rujuk akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Barito Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelidikan kasus fetish mukena yang sempat heboh di Kota Malang, Jawa Timur dihentikan polisi. Tidak adanya unsur pidana pada kasus ini menjadi alasan selain pria yang dilaporkan korban telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menghentikan penyelidikan kasus fetis mukena yang dilaporkan sejumlah wanita model. Polisi sudah mengkaji dan meminta pendapat para ahli yang hasilnya belum ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Yang dilakukan terlapor bukan termaksud kategori tindakan asusila maupun melanggar Undang-Undang ITE. Keseluruhan hasil dari hasil penyelidikan kami ternyata bukan tindak pidana. Proses ini akan kita hentikan untuk proses penyelidikannya. Dan nanti kami akan melakukan rekom kepada yang bersangkutan untuk bisa melakukan terapi. Untuk bisa melakukan terapi terkait apa yang dilakukan tersebut adalah hal yang salah. Sementara itu, saksi ahli psikolog klinis Sayekti Pradining Tias menyebutkan jika terlapor sudah mengidap fetis mukena ini sejak duduk di kelas 4 sekolah dasar atau saat usia 10 tahun. DA sudah pernah berkonsultasi dengan psikolog namun tidak selesai hingga belum mampu menahan diri untuk berhenti pada kebiasaannya tersebut. Ada mukenanya dan bukan pada model perempuannya. Memerlukan terapi dan intervensi psikologis secara mendalam dalam jangka waktu yang cukup lama, karena fetisisme tidak mudah atau tidak bisa cepat dilakukan pemulihan. DA yang dihadirkan Polres Malang Kota menyampaikan permintaan maafnya pada para model yang menjadi korbannya. Dirinya mengaku siap jika perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana. Tidak ada maksud apapun dan saya meminta maaf secara pribadi kepada warga Malang Raya, khususnya para model yang fotonya telah saya posting di akun Twitter Selfie Mukena tanpa ada maksud dan tujuan apapun, karena saya tertarik atau suka kepada mukenanya tersebut, dan saya secara pribadi juga bersedia apabila tindakan saya tersebut melanggar hukum maka akan diproses secara hukum dengan hukum yang berlaku saat ini. Saya juga akan melakukan terapi terkait dengan kejiwaan saya. Sebelumnya 10 model perempuan di Kota Malang melaporkan dugaan kasus fetis yang dialami.
Terlapor yakni DA dianggap menggunakan objek foto mukena para model untuk konsumsi pribadi. Kasus ini juga sempat viral di media sosial setelah adanya pengakuan salah satu model.